Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita lanjutkan pembicaraan kita tentang tujuan agama diturunkan. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu upaya manusia yang bisa dikatakan sebagai penyebab kemaslahatan, lalu yang kedua upaya manusia yang bisa dianggap sebagai penyebab kerusakan ini. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat daripada kemaslahatan dan hakikat daripada kerusakan atau pengrusakan itu sendiri ini. Selanjutnya Izzuddin Abdus Salam menjelaskan bahwa al-masalih arba'atu anwa. Yang namanya kemaslahatan itu ada 4 macam. Yang pertama al-ladzat, kepuasan atau kelezatan. Yang kedua wa asbabuha, sebab-sebab kepuasan atau sebab-sebab kelezatan ini. Yang ketiga wal afrah, yaitu rasa senang atau bahagia. Yang keempat wa asbabuha, yaitu sebab-sebab kebahagiaan ini. Nah, jadi hakikat kemaslahatan di sini ada 4. Ya. Kelezatan atau kepuasan ya ketika orang mencari sesuatu yang diinginkan lalu dia mencapai apa yang dia inginkan, ya lalu muncullah rasa puas. Nah, jadi kepuasan atau ladzah itu bisa diraih, bisa dicapai oleh semua orang yang normal. Ya, selama dia masih punya keinginan, lalu dia berupaya mencari apa yang diinginkan itu, kemudian tercapai. Setelah tercapai apa yang dicarinya, tentu akan muncul rasa dalam hatinya, yaitu rasa puas. Jadi puas itu adalah prestasi diraih dengan upaya. Nah, lalu ketika kepuasan ini bisa dirasakan, lalu yang kedua adalah sebab-sebab kepuasan, sebab-sebab kelezatan ini. Kalau orang lapar, ya, lalu muncul rasa ingin makan makanan yang lezat, kemudian dia mencari. Nah, mencari makan yang lezat itu adalah upaya. Ini karena dia merupakan upaya, dia merupakan sebab, maka datangnya lebih awal daripada kelezatan itu sendiri atau kepuasan itu sendiri ini. Sehingga sebab-sebab kepuasan itu muncul lebih awal, lalu setelah sebab itu dicapai, dilakukan, dipenuhi, lalu muncullah apa yang namanya kepuasan itu sendiri ini. Begitu juga afrah. Ya, afrah itu adalah kebahagiaan. Kalau kelezatan itu sifatnya fisikal, ya, afrah itu sifatnya lebih non fisikal, tapi bersifat spiritual ini. Nah, rasa bahagia atau kebahagiaan itu sendiri itu juga muncul setelah didahului oleh sebab-sebabnya ini. Nah, oleh karena itu empat hal ini ya, kelezatan yang sifatnya fisikal, ya, misalnya orang makan makanan yang lezat, lalu kebahagiaan ketika dia merasakan sesuatu yang sangat membahagiakan, ya, misalnya lulus ujian, ya, punya anak, lalu dia selamat daripada ancaman, ya. Nah, rasa-rasa yang muncul, ya, ketika dia selamat dari bahaya, ya, nah, itu dikatakan afrah. Ya, afrah itu bentuk jamak daripada faroh, ya, atau al-farhu, kebahagiaan ini. Persamaannya adalah as-surur,
bahagia ini. Nah, tapi yang jelas kemaslahatan ini ada yang sifatnya fisikal, ada yang sifatnya non fisikal. Itu yang pokok itu. Nah, yang fisikal maupun yang non fisikal itu bisa diupayakan. Nah, upaya-upaya untuk mewujudkannya lalu dikatakan sebagai asbab, sebagai sebab. Nah, orang yang ingin memperoleh kepuasan atau kebahagiaan, ya, baik yang bersifat fisikal maupun non fisikal, orang harus berupaya. Jangan sampai tidak mau berupaya ini, karena manusia sudah diberi fasilitas untuk meraih apa yang diinginkannya. Nah, lalu yang kedua yaitu hakikat kerusakan. Izzuddin Abdus Salam menyebutkan wal mafasid arba'atu anwa. Kerusakan itu ada empat macam. Yang pertama al-alam, yaitu rasa sakit. Yang kedua wa asbabuha, sebab-sebab yang menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga wal humum, yaitu rasa sedih, ya, atau rasa duka. Yang keempat wasbabuha, sebab-sebab yang memunculkan kesedihan. Nah, itu yang dikatakan sebagai kerusakan. Jadi kerusakan ini juga ada yang bersifat fisikal, ada yang bersifat non fisikal ini. Sebabnya juga begitu. Ada yang bersifat fisikal, ada yang bersifat non fisikal ini. Ya, misalnya orang berjalan, ya, lalu dia nabrak batu misalnya nih, atau nabrak tembok, ya, dinding ini, sakit. Itu sakit bersifat fisikal ini. Tapi bisa jadi orang tanpa benturan dengan benda-benda tertentu, ya, dia hanya mendengarkan berita saja ini, berita bahwa terjadi gempa, ya, yang mengenai saudaranya misalnya. Itu langsung muncul rasa tidak enak dalam hatinya ini, rasa kesedihan ini. Nah, jadi non fisikal bisa juga menimbulkan berbagai macam kerusakan ini. Nah, yang pertama yakni yang kemaslahatan, yang 4 macam tadi, semuanya itu makmurun biha, itu diperintahkan. Sementara 4 hal yang kaitan yang dikelompokkan menjadi kerusakan atau pengrusakan ini dikatakan manhyun anha. Jadi terlarang. Nah, diperintahkan dalam pandangan agama, dilarang dalam pandangan agama. Tentu agama, jangan lupa, agama adalah untuk orang yang berakal, alias untuk orang yang menggunakan, orang yang punya akal sehat ini, bukan orang yang akalnya sakit, ya. Kalau akalnya sakit tentu, ya, harus disehatkan dulu, ya, supaya bisa mengetahui bahwa kemaslahatan dan kerusakan dalam pandangan agama ini sebenarnya adalah untuk menunjuki manusia ini. Kalau dikatakan ada kerusakan itu bukan berarti untuk merusak, tapi supaya kita mengetahuinya lalu kemudian menjauhinya. Nah, sementara kalau kaitannya dengan kemaslahatan juga tidak cukup untuk dibiarkan, tapi kita perlu mengetahui apa itu hakikat daripada kemaslahatan, lalu kita berusaha untuk meraihnya. Nah, kalau kita bisa bertingkah laku atau bisa beraktivitas, mengetahui kemaslahatan, mengetahui kerusakan. Kalau kemaslahatan kemudian diambil, kalau kerusakan itu lalu dijauhi, nah, kita menjadi orang yang hidupnya normal. Jadi orang yang mengetahui kemaslahatan kemudian dia menempuhnya, sementara kemudian dia mengetahui hal-hal yang merusak kemudian dia menjauhinya, itu menjadi orang yang normal dalam pandangan akal sehat dan normal dalam pandangan agama. Nah, itu yang diharapkan oleh agama. Semua nabi, semua rasul diutus itu untuk menjelaskan
empat hal ini. Empat hal kaitannya dengan kemaslahatan, empat hal kaitannya dengan kerusakan ini. Ya, kalau kita lihat para nabi diutus dari nabi pertama sampai nabi terakhir, itu mereka berhadapan dengan berbagai macam kondisi yang berbeda-beda. Tapi semua penyelesaiannya senantiasa menggunakan obat yang sama, ya, yaitu keimanan ini. Karena imanlah yang bisa menyehatkan akal manusia, imanlah yang bisa menyehatkan hati manusia, sehingga lalu dengan kesehatan akal, ya, dan hatinya, dia hidup normal sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya ini. Saya kira itu mungkin sedikit penjelasan tentang empat hal menurut Izzuddin Abdus Salam, baik yang bersifat kemaslahatan maupun kerusakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.